sahabat akuntansi pemerintah, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Ria Dewi Amarwati. Kali ini kita akan belajar tentang definisi dan karakteristik akuntansi pemerintah. Selamat mengikuti. Definisi akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah pada awalnya diadopsi dari pengembangan akuntansi komersial. Yang membedakan antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersial adalah konsep dasar, standar, dan prosedur yang mengakomodasi lingkungan dan kebutuhan pengguna laporan keuangannya. Dari segi proses, akuntansi pemerintah adalah proses yang dimulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu. Sedangkan dari segi fungsi, akuntansi pemerintah menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan atas sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu. Karakteristik akuntansi pemerintah. Berbicara tentang karakteristik akuntansi pemerintah tentu tidak terlepas dari karakteristik pemerintah itu sendiri. Dalam konteks akuntansi, pemerintah merupakan unit istimewa dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Pertama adalah orientasi. Pemerintah tidak berorientasi untuk memperoleh laba atau profit. Sahabat, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah keseluruhannya merupakan pendapatan yang bersifat memaksa. Pendapatan ini bisa berupa pendapatan pajak atau pendapatan lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang menjadi wewenang pemerintah untuk memungutnya. Ternyata pendapatan bersifat memaksa seperti ini telah terjadi dari zaman dulu loh. Pada zaman kerajaan dulu, kita mengenal adanya istilah upeti. Upeti dipungut oleh pusat kerajaan atas kerajaan-kerajaan kecil yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Pada zaman kekhalifahan, kita juga mengenal zakat dan pajak yang menjadi sumber perolehan atau sumber pendapatan dari pemerintahan pada kekhalifahan tersebut. Zakat dikenakan kepada mereka yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada mereka yang tidak beragama Islam. Karakteristik akuntansi pemerintah yang kedua adalah kepemilikan. Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen atau dalam hal ini adalah rakyat. Akan tetapi, berbeda dengan kepemilikan pada perusahaan komersial, kepemilikan dalam pemerintahan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk modal yang bisa dengan mudah dialihkan ketika pemilik modal tidak puas dengan kinerja perusahaan. Rakyat dalam hal ini tidak bisa mengalihkan kepemilikannya dengan mudah apabila dia mengalami ketidakpuasan atas kinerja pemerintah. Yang bisa dilakukan adalah bersabar untuk menunggu pemerintah mengubah kebijakan sesuai dengan yang diinginkan rakyat atau menunggu pemilu untuk pergantian pemimpin yang berikutnya. Nah, karakteristik akuntansi pemerintah yang ketiga yaitu kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan atau produk yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya gimana ya? Maksudnya begini sahabat. Dalam sistem yang diberlakukan di Indonesia dan juga di banyak negara lain, pembayar pajak kemungkinan besar bukan merupakan pihak penerima layanan terbesar yang diberikan oleh pemerintah. Kenapa bisa begitu ya? Hal ini disebabkan pengenaan pajak biasanya didasarkan dari kekayaan atau kenikmatan yang dikonsumsi oleh pembayar pajak, bukan berdasarkan layanan pemerintah yang mereka terima. Di satu sisi, dalam hal pemerintah mengenakan biaya layanan kepada masyarakat atas layanan yang diberikannya, maka pengenaan biaya layanan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak selalu sama dengan kos layanan yang diberikan. Biasanya sih lebih kecil ya. Sahabat, karakteristik akuntansi pemerintah berikutnya adalah adanya unsur politis dalam pengambilan keputusan, baik keputusan yang bersifat kebijakan maupun keputusan yang bersifat operasional. Sebagaimana kita ketahui, anggota dewan yang saat ini duduk di lembaga perwakilan itu mempunyai latar belakang yang beragam. Mereka berasal dari partai politik yang berbeda, dari daerah yang berbeda. Mereka juga punya latar belakang pendidikan, agama, profesi, dan kecenderungan yang berbeda-beda. Nah, dengan latar belakang yang beragam tersebut, mereka dipaksa untuk mengambil keputusan yang seringkali tidak sesuai dengan bidang yang mereka kuasai atau bidang yang mereka minati. Terhadap hal ini, pada akhirnya mereka
kemungkinan tidak memperoleh informasi yang utuh itu terkait dengan apa yang harus mereka putuskan. Biasanya mereka memperoleh informasi dari partai politik yang diwakilinya. Tentu saja ada kemungkinan informasi tersebut bias oleh kepentingan konstituen dari partai politik yang diwakili. Nah, karakteristik akuntansi pemerintah yang terakhir adalah keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka. Sahabat, keputusan yang berimplikasi pada kepentingan publik memang harus dilakukan secara terbuka. Contohnya, pada saat pembahasan anggaran, sidang dilakukan terbuka untuk publik dan wartawan dapat hadir untuk meliputnya. Dengan kehadiran publik pada saat pembahasan anggaran ini, maka publik dapat dengan mudah melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah, baik dalam pelaksanaan anggaran maupun pertanggungjawaban. Pada kesempatan ini juga, publik bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota dewan pada saat mengambil keputusan terkait anggaran. Berikut ini adalah persamaan antara entitas pemerintah dengan entitas bisnis. Yang pertama, baik entitas pemerintah maupun entitas bisnis adalah pelaku dalam sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, keduanya harus memperoleh dan mengubah sumber daya yang semakin terbatas untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, analisis biaya, pengendalian biaya, dan teknik evaluasi penting untuk memastikan sumber daya agar dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang keempat adalah pada beberapa bidang, produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah juga dapat dihasilkan oleh swasta, misalnya dalam bidang transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima, keduanya harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk memfasilitasi para manajer, lembaga-lembaga terkait, dan pihak lain agar dapat menerima informasi secara tepat waktu untuk memanage penggunaan sumber daya yang terbatas dan saldo sumber daya yang semakin langka tersebut. Berikut ini adalah perbedaan karakteristik lingkungan akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah. 1. Dari tujuan organisasi. Pada akuntansi komersial, orientasi mereka adalah pada perolehan laba yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan akuntansi pemerintah, orientasi utama mereka adalah pada pelayanan masyarakat. 2. Sumber dari sumber daya keuangan. Pada akuntansi komersial, sumber daya keuangan diperoleh dari penyediaan barang dan jasa. Pendapatan yang diperoleh biasanya setara dengan barang atau jasa yang diberikan kepada penerima layanan. Hal ini berbeda dengan lingkungan akuntansi pemerintah. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk berkontribusi dalam bentuk pajak, retribusi, atau pendapatan lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada lingkungan akuntansi pemerintahan ini tidak ada hubungan timbal balik antara pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. 3. Model persaingan. Pada akuntansi komersial, penyediaan barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar. Sedangkan pada akuntansi pemerintah, penyediaan barang atau jasa biasanya bersifat monopolistik, sehingga sulit untuk mengukur bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang keempat, terkait dengan biaya layanan. Biaya layanan yang diberikan oleh lingkungan akuntansi komersial ditentukan oleh nilai wajar atau harga pasar. Sedangkan pada lingkungan akuntansi pemerintah, biaya layanan ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk membayar. Biasanya, biaya layanan ini lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah metode evaluasi kinerja. Pada akuntansi komersial, kinerja dikaitkan dengan perolehan laba atau rugi. Apabila mereka memproduksi barang atau jasa dan kemudian tidak mendapatkan laba dari itu, maka biasanya mereka akan menghentikan produksi dari barang atau jasa tersebut. Ini berbeda dengan akuntansi pemerintah. Kinerja pemerintah dikaitkan dengan upaya pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif melalui kebijakan peraturan. Harapan adalah mimpi dari seseorang yang terjaga. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.